Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan yoga di podcast Pelajar NU Ngangirama. Gimana kabarnya rekan? Alhamdulillah hari ini sangat luar biasa. Alhamdulillah. Anggapan dalam menurun tapi ngisi pondok Ramadan jalan biasa. Pondok Ramadan maksudnya? Pondok Ramadan di SMP, di SD itu sambil sosialisasi tentang wayang kulit. Oh, salah satu juga program dari Departemen Seni Budaya dan Olahraga cabang Kabupaten Malang. CSP juga ya, Betul. jaringan pondok pesantren dan sekolah itu. Baik rekan yoga, pada hari ini nanti ngobrol-ngobrol santai terkait Ibnu IPBNU dan sejarahnya wayang nyantri. Ya, wayang nyantri. Jadi gini rekan yoga, sekarang katanya sudah demisioner ketua PAC. Ya, betul sekali rekan teman. Jadi saya demisioner ketua PAC baru tahun ini. Jadi saya Makesta tahun 2017, kemudian break sebentar sekolah pedalangan karena saya basicnya itu di pedalangan dulu baru di penuh. Oh gitu. Jadi setiap simbah saya alhamdulillah saya itu seni yang diturunkan, jadi keturunan seni. Jadi saya itu sudah turunan kelima. Turunan kelima. Oh, iya. Terus dalang itu mulai kecil atau sudah besar munculnya panjenengan, bakat panjenengan itu? Kalau saya itu dulu sering diajak simbah saya itu, simbah saya kan dalang. Iya. Itu diajak nanti waktu limbuan atau boro-boro itu disuruh nembang dan belum. Oh gitu. Mungkin bisa satu saja nembang apa gitu rekan? Dan dulu ini kalau dulu itu ada tembang tolak bala, itu namanya tembang tolak bala. Itu kalau biasa disebut orang-orang itu ayat kursinya orang Jawa gitu. Itu ana kidung maksa engi teko hayu luput ing lara luput bilahi kabeh jin setan datang purun paneluhan tan ana wani dan seterusnya. Oh iya, inilah luar biasa dalang muda kader Ibnu Kabupaten Ngawi ini. Jadi saya itu salut dengan dalang itu, suaranya itu loh. Bisa gonta-ganti. Iya, bisa gonta-ganti. Jadi ada besar gitu ya. Jadi dalang itu harus bisa menguasai setiap karakter yang dimainkan. Kalau karakter banci, dalang juga harus bisa bancani. Bancani, dalang bancani juga gitu ya. Maksudnya suaranya itu. Iya, jadi penekanan pada karakter yang dimainkan. Tadi kan perjalanannya yaitu dalang dulu ya. Nah setelah dalang itu mengapa bisa tertarik gabung di Ibnu? Iya. Jadi saya mendalang itu sejak kelas 5 SD. Itu langsung pentas di Pendopo Kabupaten Ngawi. Festival dalang, alhamdulillah dapat juara catur terbaik. Catur bukan yang catur sekak ada ratunya ya. Iya. Tapi catur itu sekak gitu. Anto Wacono bukan. Iya. Anto Wacono atau omong-omongan sastranya, intonasi berbicaranya itu alhamdulillah dapat juara kabupaten. Iya. Dan setelah itu saya kan dilahirkan di masyarakat yang dimana mungkin saya itu ada lokalisasinya. Jadi saya itu di tengah-tengah lokalisasi, di pinggir-pinggirnya lokalisasi. Alhamdulillah karena orang tua saya selalu menekankan bahwa saya jangan sampai ojo sampai kowe dadi wong sing kaya ngono kuwi. Oh gitu. Padahal itu di Lokalisasi. Iya. Di lokalisasi. Iya, lokalisasi. Iya. Ojo sampai kowe dadi kaya ngono kuwi. Nek kowe kudu luwih apik saka bapak ibumu,
saka keluargamu. Nek dalang ya dalang sing apik, ngumpuli mbah-mbahmu, ngumpuli pakdemu, ngumpuli masmu. Itu pesan dari orang tua. Iya, karena metu mburi kudu wani. Jadi wani dalam arti wani ngumpuli prestasinya yang leluhur-leluhurnya seperti itu. Kemudian tertarik di Ibnu itu saya mulai suka selawatan karena bapak saya juga mendukung saya untuk berbuat baik, mendekatkan diri kepada kebaikan. Saya ikut mafia selawat, ketemulah di situ dengan rekanita. Ketemu langsung rekanita ya. Rekanita. Rekan atau rekanita? Rekanita. Jadi saya di situ kepencet. Saya kepencet di Ibnu loh ya, bukan ke rekanitanya. Walaupun ada rekanitanya. Walaupun sudah ke rekanita. Itu buat penyemangat saja. Iya, betul sekali. Jadi ini loh yang membedakan Ibnu IPPNU itu walaupun laki dan perempuan, putra dan putri. Mereka kita itu bisa menjaga diri kita masing-masing. Iya. Sampai juga bisa juga lebih senior daripada saya, walaupun tidak ada istilah senior dan junior. Ibnu IPPNU walaupun tinggal serumah di base camp yang sama, beberapa tahun tidak ada perbuatan yang menyimpang. Itu hebatnya Ibnu IPPNU di situ. Kemudian tertarik, terjun mengikuti Makesta, diajak Makesta. Kemudian saya belum Makesta itu sudah ikut menempelkan pamflet Makesta juga. Tahun 2017 saya masih ingat betul. Nempel-nempelnya di mana itu? Jangan-jangan nanti di lokal organisasi atau di mana rekan? ya di musola sampai musola paling pelosok di daerah Rejomulyo itu kan sudah pelosok Karangjati. Iya. Itu jalannya sampai sekarang itu juga belum baik, belum bagus. Itu sampai di Rejomulyo. Ya. Itu Kecamatan Karangjati ya? Kecamatan Karangjati. Pelosok itu ya. Jadi luar biasa tadi mulai tertarik gabung di Ibnu ya. Ya. Terus kemudian gini kan, kemarin itu saya juga bersama jenengan kita berangkat di Pemuda Pelopor. Betul sekali. Nah, kita mulai pertama itu kita dari kecamatan ya. Betul. Kita dari kecamatan, terus kemudian di kabupaten. Alhamdulillah dapat juara di kabupaten. Iya, kita dapat juara di kabupaten. Terus kemudian setelah itu kita di Surabaya ya. Betul. Seleksi tingkat provinsi. Iya, jadi kita kemarin ini sempat adu gagasan juga. Betul sekali. Sama-sama berangkat dari agama, sosial dan budaya. Iya, itu. Tapi alhamdulillah kita lolos juga ya. Nah, setelah itu kita berangkat di Surabaya tingkat provinsi. Nasib kita tidak sama. Ya, saya juga merasa gimana ya, nggak terima sih sebenarnya. Seorang saya nggak lolos. Malah saya yang lolos. Nah, tapi nggak apa-apa lah, ini adalah buat pembelajaran kita bersama untuk kedepannya memperbaiki diri kita. Jadi kemarin itu kok bisa sih juara tiga pelopor, terus kemudian yang dibawa adalah wayang nyantri. Nah, itu yang buat penasaran. Jadi ini mulai dari penjuru masyarakat di tingkat desa, kecamatan, bahkan di pondok pesantren dan sekolah, ya kan? Di sekolah itu sudah untuk mengenal namanya adalah wayang nyantri ya. Nah, itu wayang nyantri itu kira-kira ceritanya gimana? Gini, jadi wayang nyantri itu latar belakangnya jauh sebelum saya khidmah yang gimana ya, yang sing tenanan dari Ibnu. Jadi ini mohon maaf bahasanya campuran. Ini kan santai. Iya. Jadi saya sebelum khidmah di Ibnu dan kasarnya itu saya tidak aktif karena 2017 saya Makesta, kemudian 3 tahun tidak aktif, kemudian baru aktif lagi setelah saya
menyelesaikan pendidikan saya di SMKN 8 Surakarta, jurusan perdagangan. Iya. Sebelum saya pulang waktu COVID itu, saya 1 bulan di Keraton Mangkunegaran, 1 bulan di rumah Ki Purbo Asmoro, dosen isi Surakarta, 1 bulan nyantrik di rumahnya Ki Mantep Sudarsono. Oh gitu. Benar-benar. Bahasa nyantrik itu bahasanya pedalangan. Jadi kalau di pondok pesantren itu ada yang istilah nyantri, itu khidmah di kiainya. Tapi kalau di bahasa pedalangan itu nyantri, khidmah di kidalang. Iya. Iya, mencari ilmu. Mencari ilmu, betul. Sesuai dengan slogan kita, belajar, berjuang dan bertakwa. Kemudian setelah dari Ki Mantep itu, saya itu kayak apa ya, menerima petunjuk atau menerima wahyu. Iya. Jadi Ki Mantep itu dawuh, aku mbiyen iso kaya ngene iki wayang tak leboni orjen dikritik wong akeh. Terus malah tak tambahi drum, dikritik neh, tak tambahi lampu LED, sokle, dikritik tak tambahi tak leboni campur sari. Boleh kita berkreasi. Dan wayang itu menurut zaman kelakone. Jadi tergantung situasi dan kondisi masyarakat saat itu. Iya. Kemudian yang penting tidak keluar pakem. Pakem itu yang seperti apa? Kalau ada dasarnya sendiri-sendiri. Werkudara itu kalau Solo itu kan anaknya Antasena Antarjo, Gathotkaca. Oh maaf, Antasena itu ikut ke Yogyakarta. Itu. Jadi pakem itu yang seperti itu. Kalau jenis lakon mau dibuat apa? Apalagi kalau iringannya. Kalau orang wayang nyantri itu kan iringannya full hadroh. Iya. Sebetulnya dulu juga sudah ada wayang santri. Kenapa kok kita beda? Kita wayang nyantri karena kita berpedoman pada belajar, berjuang dan bertakwa. Jadi kita itu belum sampai akhir hayat pun kita masih belajar. Nah, belajar itu apa? Ya nyantri. Kita terjun ke pondok pesantren mengisi acara. Itu wujud kita nyantri dan khidmah di pondok tersebut. Ya. Jadi gini, kemarin itu juga ada yang tanya lah terkait wayang nyantri itu. Jadi ada beberapa yang tanya itu kok bisa sih wayang diiringi dengan hadroh? Kalau umumnya wayang itu kan biasanya diiringi dengan gamelan. Nah, ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Ya terobosan lah, terobosan dari teman-teman Ibnu IPB sendiri. Betul sekali. Karena berangkatnya juga dari teman-teman Ibnu IPB NU. Iya, sehingga bisa menciptakan salah satu yaitu wayang nyantri ini. Nah, sebenarnya dari orang-orang yang tanya ini juga itu penasaran sih. Nah, bisa lebih jelas lagi tentang wayang nyantri itu juga asal mulanya, terus kemudian penggagasnya juga. Jadi wayang nyantri itu tercipta itu setelah saya pulang dari Solo tadi. Setelah diberikan nasihat yang banyak oleh Ki Mantep Sudarsono, saya belajar untuk berinovasi. Saya khidmah lagi di IPNU dan di PBNU. Waktu itu langsung Markesta di Rejomulyo tadi, yang daerah yang pelosok. Ya, agak pelosok ya. Pelosok. Nah, itu kemudian saya itu prinsip saya, forum itu jangan sampai kosong. Kalau biasanya kalau teman-teman itu ada pemateri yang belum datang, itu peserta diumbar sakarpe dhewe. Kalau saya enggak, siapapun itu dalam kepanitiaan itu bertanggung jawab pada kelancaran acara. Jadi kalau pemateri belum datang, saya yang berbicara di depan dan sebagainya. Jadi saling melengkapi. Setelah itu 1 bulan saya ditunjuk sebagai ketua panitia konferensa atau konferensi anak cabang ini PBNU PAC Karangjati terus tingkat kecamatan. Setelah itu jadi ketua panitia, ada masukan bahwasanya ayo mas sampean dalang ini alatnya seperangkat gong wayang lah, ini ya pirang-pirang juta. Terus tak ada duitnya kong din, nggih
oke, oh tiga, yakin pesimis saya. Iya. Kan kita tahu sendiri bahwasanya IPPN itu ya hanya belajar berjuang bertakwa. Belum ada yang istilahnya itu boleh duit kan belum ada di IPPN. Berarti itu juga salah satunya modal nekat itu ya? Iya, betul sekali. Terus saya seiring berjalannya waktu, saya ikut latihan drop. Ya mantau lah, saya kan nggak bisa drop. Sama sekali nggak bisa. Sama sekali nggak bisa. Nah ini. Terus ikut itu ada rokok itu saya. Wah ini wayang di apa? Gabung dengan hadra itu masuk karena wayang itu luas buat piringan apapun itu bisa seperti itu. Setelah itu hari H konferansap ditampilkanlah itu. Waktu itu masih di live di Facebook belum YouTube. Facebooknya media NU Karangjati. Itu yang rekam Pak Lutfi, saya masih ingat Pak Lutfi itu pembina saya di PAT. Dan di cabangku juga begitu ya. Iya. Di live thread dan alhamdulillah itu diterima dengan oleh masyarakat. Setelah itu kami langsung ke berbagai desa sampai pas momen apa itu 1 bulan itu 7 desa dan puncaknya dengan Cak Yudo Bakia itu ngaji budaya. Itu. Terus gini, tadi mungkin sejarahnya sudah, terus kemudian yang mempunyai inisiatif dari teman-teman IPPNU kemarin itu kan kita juga tidak sama nasibnya. Maksudnya jenengan langsung lolos di Jawa Timur, Ya. Jalan Provinsi Jawa Timur dengan salah satu program wayang nyantri itu. Kemarin alhamdulillah juara 3 di Suara provinsi. tiga di provinsi saya itu diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur dan saya itu laki-laki lagi beruntung biasanya berangkat ke Surabaya didampingi oleh ketua cabang. Walaupun nasib tidak sama. Dan berangkat untuk menerima penghargaan itu diantar oleh Bapak Bupati Kabupaten Ngawi. Yang itu hanya saya yang didampingi oleh Bupati peserta. Jadi banyak dari Tulungagung, Trenggalek, Madiun itu yang didampingi hanya Madiun dan Ngawi. Madiun karena tuan rumah, Ngawi karena bupatinya ya alhamdulillah dengan kami itu juga terus mendukung program-program kami seperti itu. Terus sampai ini setelah juara 3 ini mungkin dari Pemkab sendiri atau dari apa namanya Dinas Kebudayaan di Kabupaten Ngawi sendiri ini responnya gimana, dan ini kan juga suatu kebanggaan sendiri jadi Pemkab sendiri. kalau berangkat dari pemuda pelopor itu yang menaungi adalah Dinas Kepemudaan dan kami sudah membuat komunitas wayang nyantri itu dan proses pembuatan badan hukum. Jadi gimana caranya untuk membuat pementasan untuk karena dapat dana kita kan pentas perlu dana. Hibah, pokir dan lain sebagainya. Jadi pentingnya pelajar saat ini juga mempelajari arus birokrasi pemerintahan. Iya, tapi Bagaimana prosedurnya. Kalau prosedur itu perlu dipelajari, tapi ini jangan terlalu dalam membahas tentang. Iya. Tapi itu juga harus diketahui rekan-rekan. Iya, bahwasanya perlu. bahwasanya kita itu mempunyai hak yang Iya. sama dan pemerintah itu menyediakan banyak sekali dana di situ. Tinggal kita bisa memanfaatkan apa tidak kan? Iya. Dan kemudian Bapak Bupati dan jenengan juga yang menjembatani waktu pelantikan itu di Pendopo Kabupaten, beliau Pak Bupati sangat mengapresiasi wayang nyantri, kemudian beliau pribadi mengundang wayang nyantri untuk pentas di Pendopo Kabupaten. Alhamdulillah itu kolaborasi dengan gamelan juga dan tari sufi. Jadi ada 3 elemen: hadroh, gamelan dan sufi. Nyawiji di Kabupaten Ngawi. Ya. Dan alhamdulillah itu ya. Jadi tadi apa namanya, mulai dari dalang terus kemudian berminat di IPPNU terus mendapatkan juara
prestasi yang luar biasa. Mungkin ada selain dari juara 3 itu ada tidak? Kalau saya itu tahun juara apa gitu? Iya, saya itu di SMP itu juga pernah ikut lomba dai cilik tingkat kabupaten, itu juara 3. Kemudian festival dalang dari Kabupaten Jawa Timur hingga nasional di tahun 2017 itu alhamdulillah di nasional juga mendapatkan 5 penyaji terbaik atau biasa dibilang juara 2 tingkat nasional. Dan itu juga menjadi dasar kan ketua. Jadi saya di pedalangan itu sudah, ya ini tidak sombong ya, sudah sampai tingkat nasional. Dan festival dalang itu kalau sudah tingkat nasional sudah mentok. Terus mau apa lagi? Kalau bukan kita mengkreasikan lagi, berinovasi lagi kan seperti itu. Kita terbentuknya wayang nyampe ini. Terus kemarin itu juga ada festival dengan itu ya. Ya. Nah itu kan di situ ada komunitas Kabupaten Ngawi. Iya. Salah satunya wayang nyantri ini juga sudah diakui dan sudah masuk komunitas di Kabupaten Ngawi. Betul sekali. Jadi ini adalah sebuah kebanggaan tersendiri lah. Dalam artian walaupun kita memunculkan ide-ide seperti ini benar-benar nyata gitu. Betul sekali. Dan sekarang sudah diakui bahwasanya wayang nyantri ini sudah masuk komunitas dan sebagainya. Perlu kita kembangkan dengan. Jadi itu bisa kita ambil pelajaran dari Kang Ketua. Jadi kita itu juga harus belajar untuk berani. Jadi jangan sampai kita menghadap bupati, menghadap dinas itu takut. Karena sebetulnya bupati, gubernur, dinas itu membutuhkan kita. Tidak mungkin gubernur, bupati itu ke rumah warga satu-satu cari aspirasi dari masyarakat, tidak akan kalau kita tidak ke sana. Ya paling enggak kita harus sebagai pemuda, Betul sekali. sebagai pelajar harus banyak berinovasi lah. Ya, apalagi mengembangkan diri kita lah. betul sekali. Dan sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Iya. Kalau saya dengan amanai di cabang sebagai koordinator Departemen Seni Budaya dan Olahraga. Ya dari itu saya juga berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas-tugas saya di situ. Dan kebetulan ini di kepengurusan tingkat kabupaten, di tingkat cabang, maka harus klop dengan pemerintahan kabupaten. Oh gitu. Ya. Tidak bisa dipungkiri kalau ini berjalan maka tidak akan berhasil. Pasti. Terus rekan yang selanjutnya ini, kenapa rekan harus ikut? Dalam artian tidak Ikut organisasi yang lain atau apa gitu? Karena IPNU itu spesial. Spesialnya IPNU atau IPPNU-nya? ya IPPNU lebih spesial. Ya enggak, kembali lagi ke IPNU tadi. Ya. IPNU IPPNU itu spesial karena berada di bawah namanya Nahdlatul Ulama, dan salah satu Banom yang gimana ya, pintu utamanya suksesnya NU masa depan itu ada di IPPNU-nya. Iya. Banser itu kalau di IPNU dulu saya yakin jadi kader Banser Ansor yang baik pula gitu rekan ketua. Jadi IPPNU itu berada di mana Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu luas berdampingan dengan adat istiadat dan budaya lokal. Dan saya sempat hampir jiwa aktivis saya mau keluar. Oh gitu. Karena gini, ada Ustadz siapa? Ustadz siapa? Tinggal dipun muliakan jadi Allah. Membuat statement bahwasanya wayang itu haram. Nah itu haram itu makanya Jawa sejarah apa orang? Indonesia, Jawa ini tidak akan mengenal dan perkembangan Islam tidak akan maksimal seperti halnya hari ini tanpa perjalanan Wali Songo. Di antaranya adalah Sunan Kalijogo yang membuat wayang. Karena setiap orang yang hadir mau lihat, mau menghibur dirinya, itu tiketnya syahadat. Maka ada di sore itu sekadaran, itu juga
nolak dakwahnya Sunan Kalijogo, sahadat lain, sahadat. Berarti tadi anak-anaknya mulai dari kecil sudah diajak sama Mbak Iya. kemana-mana, tapi mengajaknya itu sebenarnya mbahnya itu mbah jenengan luar biasa. Iya. Benar-benar untuk mendalami ingin mencoba. ya. Ini adalah biar gimana bisa mendalami pedalangan itu. Iya. Dan juga simbah saya itu yang saya kagumi itu mempunyai pedoman metu keri kudu luwe wani. Wani dalam arti wani ngumpuli kepinterane sing wis leluhure. Mbahe Pak Dene Mas kudu diumpuli kabeh. Karena ini penerus perjuangan keluarga juga. Lingkup kecilnya kan. Terus gini kan, di organisasi itu kan perlu yang namanya ridho orang tua. Betul. Mulai di organisasi, terus kemungkinan juga kalau di perjalanan itu juga ada ya. Iya. Orang tua itu juga sangat penting. Saya itu bisa merasakan waktu saya juga pertama masuk di IPNU. Kalau di organisasi diridhoi oleh orang tua, didukung oleh orang tua kita, itu rasanya sudah beda. Pasti berhasil dan membuahkan hasil. Seumpama mau kegiatan dari rumah itu kita minta doa restu, minta izin kepada orang tua, itu kegiatan itu akan mudah dalam artian kita berjalan di situ untuk belajar berorganisasi ini akan mudah, rasanya saja sudah bisa dirasakan. Betul. Kalau diridhoi oleh orang tua. Ya, karena yang kedua itu masalah khidmat kita, khidmat di organisasi itu. Jadi 2 poin penting ini bagi saya adalah orang tua itu, terus kemudian ridho orang tua, yang kemudian khidmat juga. Nah, gini rekan, mulai dari jenengan perdalangan terus kemudian masuk di organisasi, yang jelas itu kan dalang itu sudah didukung sama orang tua. Terus organisasi ini apakah juga didukung dalam artian apakah ingin dulu itu orang tua sudah masuk di dalam saja nggak usah organisasi. Nah ini gimana? Kalau orang tua saya itu terus mendukung, jadi gue harus jadi dalang monggo, gue harus jadi bupati monggo, Sampai bupati gitu? Pokoknya selalu cita orang tua iya, sampai presiden. Bahkan sampai presiden. Yeah. Jadi gini rekan ketua, Jadi orang tua itu selalu mendukung, jadi tidak memaksakan kehendak orang tua untuk kebebasan dalam kebaikan. Iya, betul, kebebasan dalam kebaikan. Orang tua sangat mendukung, dan walaupun masuk di lingkup NU itu duluan saya daripada bapak saya. Jadi dulu itu waktu saya menjadi ketua panitia tahun 2018 di Legudi itu, bapak saya telepon terus. Dan mulai mengimbangkan sih, gelayap sih ini dan sebagainya. Kenapa? Belum tahu kegiatan NU itu apa. Sampai saya itu sering saat jadi ketua PAC itu disuruh orang tuanya anggota saya itu ke rumahnya. Mas ini anakku kok 3 dino gak mulai iki piye? 5 dino gak mulai iki piye? Lah saya akhirnya menjelaskan gini, Pak nyuwun sewu. Sekarang cara SMP iki akeh sing wis padha belajar. Kata sing tengker. kita nggak usah ikut Gimana? sekolah atau apa gitu. Ya pokoknya generasi sekarang ya gitu lebih pantasnya. tapi juga itu juga harus disebutkan karena sesuai dengan kenyataan. Bahkan SD saja sudah banyak sekarang. Iya. Itu banyak generasi sekarang itu yang sudah melakukan seperti itu. Bahkan Ponorogo itu pernikahan dini yang Itu jangan sampai itu. Jadi tidak Ponorogo saja, semuanya. Ngawi, kemudian Magetan ini juga. Jadi itu harus kita itu juga menjadi salah satu tanggung jawab kita rekan ketua. Iya, Karena kita basicnya di pelajar. Iya, betul. Itu. Jadi sampai saat itu nopo putrane jenengan mboten mantuk tapi solawatan
adu gagasan, adu argumen, golek kapinteran bagi pemimpin. Iya. Setelah itu lah pripun to Mas wong larene niku nek temburian niku turu mawon lho. Lah jenengan niku nek larene temburian jenengan seneni kon tantang gawe. Nek mboten mantuk jenengan goleki, jenengan seneni. Lah niki terus pripun? Karena orang jelas itu didukung terus. Memang itulah sebuah pemimpin itu juga harus menanggung risiko. Betul sekali. Itu harus utama. Jadi kalau bahasanya teman-teman itu pemimpin kan ujung tombaknya. Iya. Jadi kalau baik yang pertama dilihat adalah pemimpinnya. Iya. Tapi kalau buruk sekecil apapun yang pertama dilihat juga pemimpinnya. Ya, tadi sudah ngobrol panjang kan mungkin dari perjalanan yang mulai sedih, ada enggak tadi sedih? Tidak ada. Belum saya anggapkan mungkin bisa selanjutnya. Ya, mungkin berani dan berani itu perjalanan yang luar biasa. Ada pesan dari buat rekan dan rekan kita khususnya di Kabupaten Ngawi dan umumnya di Indonesia. Jadi gini rekan ketua, yang pertama itu kita harus berani Ya. karena banyak sekali rintangan saya, kemudian hambatan yang berusaha menjegal, berusaha untuk menumbangkan itu banyak sekali. Tidak hanya dari luar, tapi dari dalam sendiri pun banyak sekali. Tapi ini mungkin tidak bisa saya sampaikan. Prinsip saya, sekali kita dipotong jadilah sebagai tumbuhan. Kalau tumbuhan itu dipotong maka akan tumbuh cabang-cabang yang lain. Seperti itu hanya semangat kita tambah rimbun. Jadi kita harus berani menghadapi segala sesuatu. Prinsip saya, anut ilining banyu tapi tanpa mau keri. Jadi kita itu harus mengikuti arus. Prinsip kalau lagi setiap kali ada masalah, setiap kali saya menjabat atau apa, garek pengiran Pak, rekan ketua. Manut, saya itu percaya bahwasanya Tuhan itu sudah menakdirkan apa yang sudah digariskan perjalanan kita. Jadi itu selalu berani, kemudian semangat. Bahwasanya di depan itu halangan itu tidak akan semakin berkurang, tetapi semakin banyak, semakin bertambah. Dan jangan lupa untuk selalu memohon doa restu orang tua. Itu seperti yang dikatakan rekan ketua tadi, bahwasanya ridha Allah itu tergantung dengan ridha orang tua. Kalau saya mau membacakan yang ridha Allah itu mungkin paknya dengan dalam aja. Ya, mungkin itu ya. rekan ketua. Jadi pesan saya semangat, dan untuk rekan-rekan yang sekarang sudah menjabat di ketua khususnya, baik di ranting, pimpinan ranting, PAC, cabang, komisariat, PW sampai ke pusat sekalipun. Kalau ada potensi dalam diri kader harus dimunculkan. Karena tidak mungkin kader, apalagi kader yang baru, mau memunculkan diri sendiri, tidak mungkin rekan ketua. Jadi pandai membaca potensi kader itu yang seperti apa. Banyak di itu sudah diteladai secara luas. Ada organisasi, kaderisasi, kemudian departemen seni budaya olahraga, jaringan pondok sekolah dan pondok pesantren, lekas boom untuk wirausaha. Gitu. Ada CBP, KPP. Ya. Itu selalu semangat, belajar, berjuang dan bertakwa. Selalu dipegang Paling penting. Terima kasih rekan Yoga, kita ngobrol santai di podcast Pelajar NU Ngawi Ramah. Terima kasih atas kedatangannya. Lain waktu kita akan sambung lagi. Yang jelas tadi mulai dari perjalanan pertama, mulai dari sejak kecil SD, terus kemudian lanjut lagi di SMK, sekarang perguruan tinggi, bahkan juga berorganisasi, karena berorganisasi itu sangat penting sekali. Iya. Jadi sangat penting, mungkin
saja Siap. juga. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti bisa kita lanjut ngobrol santai lagi. Berarti kan kalau pesannya belum toh. Iya. Dan nanti mungkin dijelaskan. Ya, bisa nanti sambil nyantai di Siap. podcast pelajar NU Ngawirangan. Mungkin itu saja.